Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu hari ini berkumandang, meneguhkan kami, menegur kami, dan menolong kami untuk bisa memahami anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, sekalipun ada banyak yang tidak kami mengerti. Kesulitan yang terjadi dalam hidup kami, kehilangan, bahkan juga mengalami banyak tantangan dan ancaman. Hari ini biarlah nama-Mu dimuliakan, kehendak-Mu boleh dinyatakan, dan kami semua melakukannya dalam hidup kami masing-masing dengan rendah hati dan penuh ketekunan. Tolong kami semua Tuhan, sertai hamba-Mu yang terbatas ini, mampukan kami untuk bisa dapat menyelesaikan seluruh perenungan firman Tuhan ini dalam anugerah Tuhan semata. Jauhkan dari distraksi yang ada di sekitar kami maupun dari diri kami. Biarlah kami mengarahkan hati, pikiran, seluruh keberadaan kami hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau dimuliakan dan menjadi pusat pemberitaan kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah hari ini di tempat di mana gereja menjadi tempat bagi teman-teman seperjalanan untuk bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita melanjutkan perenungan kita dari Ayub pasal 42. Setelah kita membahas beberapa waktu kitab Ayub ini, hari ini di dalam masa yang sangat penting, Minggu Prapaskah ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Iman Diuji, Tuhan Ditemui, dan Hidup Diberkati. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, tapi kita tidak akan membaca seluruhnya. Kita hanya akan membaca 5 ayat saja, yaitu ayat pertama sampai ayat yang kedua, 5 sampai ayat yang ke-6, dan diakhiri dengan ayat yang ke-10. Bagi saudara yang membawa Alkitab, silakan membuka Alkitabnya. Bagi saudara yang tidak membawa Alkitab, silakan memperhatikan slide yang disediakan. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Lalu Tuhan memulihkan slide-nya hilang. Ayat 5 dan 6. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara, kita sudah belajar dari kitab ini cukup waktu, dan hari ini kita menutup kitab Ayub. Kita tidak sedang menutup kisah tentang penderitaan dan ditutup juga dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi kita menutup kitab ini dengan perjumpaan dan pengalaman yang baru dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kitab ini bagi saudara yang tidak mengikuti sejak awal, kitab ini dimulai dengan seorang yang hidupnya saleh, tiba-tiba mengalami banyak kesulitan. Dia hidupnya dihormati, tiba-tiba dia ditinggalkan. Dia kaya raya, tiba-tiba sekejap hartanya hilang, anaknya hilang, kesehatannya hancur, harga dirinya berantakan, istrinya pun kehilangan pengharapan. Dan 3 sahabatnya datang untuk menghibur dengan niat yang baik, tetapi justru berakhir bukan menguatkan, tetapi malah menghancurkan kehidupan Ayub. Namun anehnya di akhir kitab, bukan penderitaan yang menjadi kata akhirnya, saudara. Tetapi di akhir kisahnya, Tuhan yang begitu mulia ditinggikan. Mari kita sejenak melihat apa yang sudah kita bahas beberapa waktu sebelumnya. A man of immense wealth and faith. In a moment it was all gone.
This is the story of Job. His faith was tested by the loss of everything, his wealth, his children, and his health. Even his wife told him to curse God and die. But in his darkest hour, God spoke, not with answers, but with his presence, revealing his infinite power and majesty. Job's response was true repentance. He didn't understand, but he fell on his face and said, I have spoken of things I did not understand. And because of his faith, God restored Job's life, blessing him with twice as much as he had before. His faith was tested, he found God, and his life. A man of immense wealth and faith. In a moment it was all gone. This is the story of Job. His faith was tested by the loss of everything, his wealth, his children, and his health. Even his wife told him to curse God and die. But in his darkest hour God spoke, not with answers, but with his presence, revealing his infinite power and majesty. Job's response was true repentance. He didn't understand, but he fell on his face and said, I have spoken of things I did not understand. And because of his faith, God restored Job's life, blessing him with twice as much as he had before. His faith was tested, he found God, and his life was blessed. Tema kita hari ini adalah iman diuji. Tuhan ditemui dan akhir hidupnya diberkati. Saya yakin sampai titik ini, kalau saya tanya siapa yang mau menjadi seperti Ayub hidupnya, ada di antara kita yang tertarik? Silakan. Setelah selesai kitab ini pun tidak ada yang mau menjadi Ayub. So, saudara, Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4, nats pembimbing yang kita baca tadi, berkata bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ujian itu membawa kita kepada ketekunan, dan ketekunan membawa kita kepada kedewasaan. Saudara, jika ujian bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyempurnakan iman kita, maka kita mengerti Ayub hidupnya kemudian diberkati. Maka Ayub tidak hanya dipulihkan secara materi, tetapi juga yang paling utama dia dipulihkan pertama-tama secara rohani, saudara. Nanti kita akan melihat kembali apa yang dia dapatkan secara spiritual dan bagaimana dia mendapatkan Tuhan dengan cara yang baru. Hari ini kita akan membahas teks ini dari 3 sudut pandang yang bisa kita lihat dari setiap ayatnya. Mari kita mulai perjalanan kita. Yang pertama, saudara, kita menemukan dari pasal 42 ini bahwa ujian iman itu selalu menyingkapkan siapa Tuhan sebenarnya. Kalau Anda dan saya diuji, itu berarti Tuhan sedang berusaha membukakan dirinya kepada kita. Atau dalam istilah teologi disebut pewahyuan. Tapi pewahyuan selalu dimaknai pada masa-masa sekarang sebagai sesuatu yang spektakuler, fenomenal, dan selalu melalui mujizat, melalui penglihatan, melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pergi ke sorga, balik dari sorga, masuk ke neraka, itu udah kayak pintu masuk pulang pergi. Teman saya bilang udah kayak ingus ya naik turun. Saudara, pewahyuan tidak selalu harus seperti itu, tetapi pewahyuan juga atau penyingkapan itu tentang siapa Tuhan supaya dirinya lebih dikenal dan supaya dia membuka dirinya, itu adalah bisa melalui ujian iman, saudara. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia mengucapkan apa yang tidak dia mengerti. Kalau kita membaca dari pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ke-41, baik dia mengutuki kelahirannya, baik dia kemudian menyesali keberadaan hidupnya, walaupun dia tidak menghujat Tuhan, walaupun dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia selalu melihat dirinya yang bersalah. Dan di akhir kalimat, di pasal yang ke-42 ayat yang kedua dia berkata, aku tahu.
Waktu dia mengatakan aku tahu, ini berasal dari pengertian bukan hanya sekedar knowledge. Kita tahu bahwa pengetahuan juga bisa dimengerti sebagai knowledge atau pengetahuan yang didapatkan karena membaca, melihat, tetapi juga ada pengetahuan yang bisa didapatkan karena mengalami. Saudara, Ayub mengalami ini dan merasakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar doktrin yang diajarkan turun-temurun. Sebagaimana kalau kita membaca Matius pasal 1, kisah silsilah itu dijelaskan dengan teliti. Saudara, Matius pasal 1, ayat 1 dan seterusnya itu bicara tentang silsilah, bukan? Itu doktrin yang diajarkan oleh leluhur mereka, orang-orang tua mereka kepada anak-anaknya, itu syarat dengan doktrin, saudara. Kalau sudah membaca Matius pasal 1, saudara akan menemukan si A anaknya si B, B anaknya si A. Betul ya? Jarang ada yang membaca Matius 1 kan? Tetapi di balik kalimat itu, sebenarnya ada satu pengajaran bahwa nanti juru selamat akan datang. Tunggulah, nantikanlah. Kapan? Gak tahu, pokoknya tunggu saja dengan setia. Saudara, jadi Ayub ini bukan bicara tentang pengetahuan karena dia membaca atau diajarkan, tetapi pengakuan yang dilahirkan dari kehidupan yang mengalami banyak kesulitan, badai, tantangan. Tetapi kan Pak Ayub sebelum menderita dia sudah takut Tuhan, betul? Dia adalah orang saleh, bukan? Tapi pasal 42, kenapa dia mengungkapkan kembali, dia berkata, aku tahu. Kalau kita melihat kalimat itu, kata aku tahu bentuknya dalam bentuk present tense tentunya. Now I know. Berarti di pasal 1, dia sekalipun dia orang saleh, sekalipun dia orang yang betul-betul setia kepada Tuhan, tekun, dia setia beribadah, selalu menjauhi kejahatan, apakah dia belum tahu? Ini kan pertanyaannya, betul? Kalau begitu kita mendapat satu kesimpulan. Banyak orang yang beriman kepada Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan makin dalam dari hari ke hari. Saudara, sebelum penderitaannya Ayub memang takut Tuhan. Di pasal 42 dia kemudian mengaku, dalam tafsiran diterjemahkan bahwa ini adalah sebuah ungkapan pertobatannya. Apa kesalahannya rupanya? Dia selalu mengucapkan kata-kata yang dia tidak mengerti. Karena dia tidak memahami siapa Tuhan secara konkret di dalam kehidupannya. Maka dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang yang saleh. Tetapi saya mengerti, kalimat-kalimat itu keluar, perkataan-perkataan dari mulut Ayub itu keluar, karena ada banyak alasannya. Dan saya yakin kita juga mengalami hal yang sama. Kalau 10 anak Anda tiba-tiba hilang, mati seketika, harta Anda habis, semua kesehatan direnggut, istri kemudian tidak lagi mampu hidup bersama dengan kita, kira-kira kalimat apa yang akan kita katakan? Ayub mengutuki kelahirannya. Ayub menyerukan suara penderitaan itu di dalam kata-kata yang begitu tajam itu, saudara. Dia mengatakan, aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk mengungkapkan dirimu melalui kesulitan-kesulitan, melalui kesakitan, melalui kehilangan, melalui segala sesuatu yang dihindari oleh banyak orang-orang saleh sekalipun. Saudara, seruan Ayub itu membuat dia yang berisi kutukan yang mengerikan itu. Ayub menyesali keinginannya, dia pengen mati. Ngapain saya hidup kalau udah begini? Itu ada di pasal 14. Di pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang ke-11 dia mengatakan, terkutuklah kelahirannya. Ayub bertobat atas keluhan dan tantangannya terhadap Tuhan. Aku salah apa Tuhan? Dia mempertanyakan, Ayub menyesali keputusannya maupun perdebatannya yang pahit dengan keadaannya, dengan dirinya sendiri, dengan situasinya, tetapi juga dia menyesali seluruh perselisihannya dengan teman-temannya.
yang berusaha mau menjelaskan kepada Ayub bahwa tidak mungkin seseorang yang saleh hidupnya, dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, mengalami banyak kesulitan seperti kamu kalau dia tidak berbuat dosa. Dia berbicara benar tentang Tuhan, Ayub. Tetapi tidak sepenuhnya mengerti kebenaran itu di dalam kedalaman maksud Tuhan. Ada banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Kita hidup benar, berbicara tentang sesuatu yang benar tentang Allah, kita tahu siapa Allah, tetapi kita tidak mengerti kedalaman perbuatannya yang sedang kita alami saat ini. Kita tidak mengerti apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Sehingga banyak perkataan-perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan. Karena itu berasal dari kekecewaan dan penderitaan betapa sakitnya hidup kita. Maka sampai pada titik ia berkata, aku telah mengucapkan apa yang tidak ku mengerti karena aku tidak mengenal Tuhan di dalam pengalamanku. Saudara, ada perbedaan yang sangat signifikan. Dia dengan jelas menyerukan kalimat-kalimat ini. Dia tidak menarik dirinya dari perkataan yang mengecewakan. Dia mengakui bahwa dia salah. Saudara, apakah ada perbedaan antara mengenal Tuhan dari bacaan, dari khotbah, atau dari pengalaman bersama dengan dia? Tentu saja. Ada perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Contohnya, ada orang yang mengenal Tuhan itu layaknya seperti seorang turis. Kalau orang Indonesia datang ke Jepang sebagai turis, dia hanya mengenal kota Tokyo dari brosur, betul? Betul kan? Dia cuma lihat brosur, oh ada namanya Tamagawa, ada namanya Chofu, Inada Tsutsumi. Oh, hanya rumah bapak aja bapak sebut. Hanya itu yang ku tahu kan. Oh, Tokyo Tower. Itu sama kayak menara TVRI ya. Oh, ada Skytree. Ya. Saudara tahu di dekat Asakusa Jinja itu ada seperti monumen kecil warna emas. Saudara tahu itu monumen apa? Apa? Dulu saya pikir itu upil, saudara. Serius. Atau ungko. Karena ada ungko museum kan? Apakah mirip? Baru tahu ini Busabir. Apa Busabir? Kira-kira orang yang datang dari Indonesia datang melihat itu, tahu enggak? Tapi kalau dia tinggal, hidup, mengalami, dia ikut dengan cruise itu ya, river itu, Tokyo, dia lihat semua. Dia berbeda dengan orang yang hidup di sini. Saudara, ada yang mengenal Tuhan seperti anak, walaupun dia hidup bersama-sama, berbeda sekali. Nah saudara, Ayub pengenalannya berasal dari pendengarannya, pelajarannya, kata orang, tetapi kemudian dia tidak berhenti di sana, dia bergerak, melihat sendiri, mengalami sendiri. Kenapa? Karena ujian itu memurnikan imannya. Ujian itu membuktikan pengalamannya, apa yang dia mengerti, apa yang dia imani. Ujian itu memperdalam pengalamannya dengan Tuhan. Maka, jangan takut kalau mengalami ujian. Karena pengalaman dan diri Tuhan sedang dibukakan. Inilah aku kepadamu. Sehingga engkau bisa mengenal siapa yang kau imani, siapa yang kau percayai, dan aku hidup bersama denganmu. Saudara, Ayub 23 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia mengunci aku. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, khususnya ayat 2 dan ayat yang ke-10, ini kalimat yang lahir 42 pasal sesudahnya. Saya bisa membayangkan berapa lama dia mengalami kesulitan sampai pada sebuah konklusi seperti ini. Dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa ia tahu jalan hidupku.
Sekarang aku tahu, kalau ia menguji aku, itu maksudnya adalah menyingkapkan siapa dirinya kepadaku. Dan itu maksudnya supaya aku timbul seperti emas. Saudara, emas itu kalau dimurnikan, itu butuh waktu yang cukup lama, bukan? Ada satu waktu di sebuah PA belajar tentang emas yang dimurnikan ketika orang menghadapi ujian. Maka pemimpin PA memerintahkan kepada anggota PA, kita berhenti membaca teks ini, sekarang masing-masing silakan melakukan riset tentang pemurnian iman seperti emas dimurnikan. Maka setiap anggota PA itu pergi ke tempat pemurnian emas. Lalu dia bertanya, boleh nggak saya melihat proses pembuatan emas itu? Bukan karena dia ingin beli, bukan karena dia ingin tahu, tetapi dia hanya ingin melihat prosesnya. Lalu dia diizinkan dan melihat proses pembakarannya, prosesnya. Lalu dia mulai bertanya, berapa lama harus dibakar? Berapa lama? Ya cukup lama, sampai waktu tertentu. Oh, ada batasnya. Ya. Waktu pembakarannya, kata si yang sedang memproses emas itu yang masih mentah itu harus dibakar dengan suhu tertentu. Dan itu harus diatur supaya tidak merusak emasnya. Dan harus ada waktu tertentu, saudara, supaya murni emasnya. Dan harus ada api yang begitu kuat, konsisten dialami oleh emas itu sehingga dia muncul sebagai emas yang begitu murni. Lalu dia bertanya lagi kepada si pembuat emas ini, kapan kamu tahu kamu harus berhenti dan emas itu murni? Jawabannya menarik, saudara. Dia jawab, itu sangat mudah. Ketika emas itu bisa menampakkan wajah saya seperti cermin saya, refleksi wajah saya kelihatan di emas itu tandanya emas itu sudah murni. Tapi jangan lupa, selama proses pembentukan emas dimurnikan, si pembuat emas harus tetap ada di sana, menjaga suhunya dengan konstan, dan tidak boleh lebih atau lewat waktunya. Karena begitu waktunya lewat, emas itu hancur. Wah, maka orang anggota PA itu pulang dan memberikan penjelasan. Imanku ketika diuji oleh Tuhan mungkin mengalami kesakitan, tapi Tuhan ada di sana, menjaga, mengatur, supaya tidak melampaui kemampuan saya. Dan tujuannya supaya saya bisa merefleksikan Dia yang memberikan ujian itu kepada saya. Seandainya Dia tidak di sana, mungkin aku akan binasa. Saudara-saudara, Ayub mengerti ini. Dia akan timbul seperti emas. Sehingga hidupnya, karakternya merefleksikan Allah yang diimaninya. Karena kemurnian imannya. Saudara, emas tidak dimurnikan dengan sabun, saudara. Tetapi dimurnikan dengan api. Dan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang pertama. Jadi ujian iman itu selalu membukakan kepada kita siapa Allah itu. Kalau ujian menyingkapkan siapa Tuhan kepada kita sebenarnya, maka perjumpaan dengan Tuhan dalam penyingkapan itu akan membukakan siapa kita sesungguhnya. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membawa kepada pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu dimulai setelah Tuhan menyingkapkan dirinya tentang apa yang dilakukan terhadap kita, lalu kita kemudian mengerti siapa kita. Maka saudara, dia berkata dengan jelas, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang dia katakan, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, coba perhatikannya. Oleh sebab itu, dia mulai dikatakan, dia mulai dengan kalimat dari kata orang saja aku. Sekarang mataku memandang engkau. Lalu dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Saya perhatikan pengenalan dia akan Tuhan yang disingkapkan kepada hidupnya, sekarang dia bawa kepada dirinya dan dia berkata, now
I know. Not just I know who are you God, but now I know who am I. Siapakah aku manusia berdosa ini? Pengenalan akan Tuhan selalu disertai dengan kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia yang penuh dengan kegagalan. Itulah yang dialami oleh Ayub. Dan dia berkata, aku mencabut perkataanku. Ini bentuk dan bukti bahwa dia berbalik kepada Allah. Aku mencabut semua perkataanku, walaupun perkataannya sebenarnya bicara tentang dirinya di hadapan Tuhannya, bukan menghujat Tuhannya. Saudara, kata kerja yang diterjemahkan sebagai aku, mencabut perkataanku, itu juga diterjemahkan, aku menolak apa yang kukatakan. Atau aku membenci diriku sendiri karena aku mengatakan itu. Sekarang aku jijik terhadap diriku sendiri karena aku mengatakan apa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Inilah puncak kitab Ayub, saudara. Puncak kitab Ayub bukanlah ketika dia kehilangan semuanya. Puncak kitab Ayub bukanlah ketika dia kehilangan kesehatannya dan kemudian dia pulih. Bukan karena hartanya kembali, itu bukan puncak kitab Ayub. Puncak kitab Ayub adalah ketika dia berkata, sekarang mataku melihat engkau dan aku menyadari siapa diriku. Saudara, ketika Allah menampakkan diri, dia selalu berkata, celakalah aku. Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, dia tidak berani menatap Allah. Semua nabi, tidak ada yang sanggup berhadapan dengan Allah. Saudara, Tuhan tidak pernah menjelaskan alasan penderitaannya sampai di kitab pasal yang ke-42, betul? Tuhan tidak pernah kasih tahu kepada Ayub alasannya. Ayub, sebenarnya aku nggak tega sih. Tapi iblis tuh, iya nggak percaya, makanya gue belain lu, tahu? Tuhan nggak gitu kan? Tetapi terlepas dari semua itu, Tuhan tidak membocorkan percakapannya dengan iblis itu. Tuhan menyatakan dirinya melalui apa yang dilihat oleh Ayub. Dan itu sangat-sangat cukup. Itu sebab perjumpanya dengan Tuhan membuat Ayub melihat dirinya sendiri. Saya percaya, saudara, karunia yang paling besar di dalam Tuhan adalah keselamatan. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan dua karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada seorang manusia adalah, pertama, melihat dirinya apa adanya, bahwa dia manusia berdosa, dia manusia hina, dia penuh dengan kesalahan. Dan kedua, anugerah yang terbesar juga ada menurut saya adalah ketika dia melihat Tuhan sebagaimana apanya, ada dia Tuhan. Dia melihat Allah apa adanya, dia melihat dirinya apa adanya, sehingga dia berkata, Tuhan Maha Kudus, aku penuh dengan kenajisan. Dan dia hidup di dalam penundukan diri. Saudara, bukankah itu yang dialami oleh Yesaya? Bukankah itu yang dialami oleh Yeremia? Oleh para nabi? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, firman-Nya disampaikan. Apa kata Yesaya? Dia selalu merefleksikan dirinya. Celakalah aku binasa, aku najis bibir, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Tapi mataku sekarang melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan aku sadar sekarang, aku berhadapan dengan siapa. Demikian juga ketika kita melihat kekudusan Tuhan, saudara. Membuat Ayub sadar betapa banyak keterbatasannya, betapa banyak kesombongannya, betapa banyak perkataannya sebenarnya tidak pernah dia bisa mengerti kedalamannya. Ini sangat penting, saudara. Ayub tidak bertobat karena dia berdosa menyebabkan penderitaan. Ayub tidak bertobat karena dia menderita supaya dia disembuhkan dari penderitaannya. Tidak. Ayub bertobat karena di dalam penderitaannya dia berbicara sesuatu yang melampaui pengertiannya karena dia tidak mengenal Tuhan sepenuhnya. Bagaimana dengan kita? Ada banyak hal yang kita nggak ngerti dari Tuhan, tapi perkataan kita seolah-olah kita sudah bisa mengerti Tuhan seutuhnya. Tuhan, kau jahat, Tuhan tinggalin aku, Tuhan mengapa engkau begitu benci kepadaku? Mengapa Tuhan kau tidak mengasihi aku? Itu perkataan-perkataan yang seolah-olah mengenal Tuhan, tapi sebenarnya kita banyak berasal dari penderitaan, kekecewaan. Dan tidak jarang dan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan karena kekecewaan, bukan? Pahit hatinya karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Padahal dia tidak mengerti Tuhan sedang mau menyingkapkan sesuatu dalam dirinya. Saudara,
Pertobatan sejati bukan hanya sekedar mengakui kesalahan dari perilaku dan perbuatannya. Pertobatan sejati adalah perubahan sikap hati di hadapan Tuhan karena lahir dari pengenalan akan Dia dan kesadaran akan diri sendiri. Pertobatan sejati selalu datang karena dia melihat Tuhan. Lalu kemudian disertai dengan kalimat, aku menyesal, aku salah, aku berjumpa Tuhan, maka semakin terang kita melihat Tuhan, semakin rendah hati kita dan menyadari betapa hina dan najisnya kita. Saudara, mari kita belajar, saudara, bahwa pengenalan kita akan Tuhan yang cukup akan membuat kita makin tunduk dan takluk kepada Allah. Kalau kita makin mengenal Tuhan, makin sombong, makin tinggi hati, mungkin kita tidak melihat Tuhan dengan jelas seperti Ayub melihat Tuhan. Maka kalau demikian, mintalah kepada Tuhan, izinkan aku mengalami apa yang Ayub alami, supaya mataku lebih jelas melihat Engkau, dan aku lebih jelas melihat diriku sendiri. Saudara, bayangkan ruangan yang redup. Saudara, kalau pergi ke ruangan yang redup, itu kita tidak bisa melihat apakah ruangan itu bersih atau kotor, betul tidak? Tapi begitu lampu dinyalakan dengan terang, ketika sinar matahari masuk ke dalam ruangan itu, apa yang terjadi? Dengan jelas debu-debu itu berterbangan kan. Banyak debu ternyata. Terang itu tidak menciptakan debu itu. Terang hanya mempertebal, hanya memperjelas bahwa debu itu ada. Yang selalu kita abaikan karena kita hidup di dalam kegelapan. Kita hirup, kita nikmati, kita senang tinggal dalam kegelapan. Kita tidak tahu ada berapa banyak debu di sana. Tapi begitu terang itu masuk, dia menyingkapkan seluruhnya termasuk apa yang selama ini kita hidupi. Saudara, begitu juga hadirat Tuhan seperti cahaya yang menerangi kegelapan itu. Banyak orang bicara tentang dosa secara umum. Banyak orang bicara tentang kesalahan di hadapan Tuhan secara umum. Tapi ketika Roh Kudus berbicara secara pribadi, personal, dia tidak lagi bicara orang lain. Dia tidak lagi bicara tentang si A, si B, dan si C. Tapi dia bicara, aku. Dia tidak lagi berbicara, kayaknya khotbahnya cocok buat teman saya, Pak. Teman saya menderita, Pak. Kayak cocok buat saudara saya nih, Pak. Boleh nggak rekaman yang saya kirim? Ketika bicara tentang Roh Kudus yang bekerja, Allah yang menyingkapkan diri itu, dia berkata, itu aku. Dan aku menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Aku Maha Hina. Maka kalau ada orang Kristen, kalau dia sungguh Kristen, tapi dia makin tinggi hati dan sombong, pasti dia belum mengenal Tuhan seperti Ayub mengenal Tuhan. Saudara, ketika seseorang bertemu Tuhan dan bertobat melalui perjumpaannya, dan itu datang dari kesulitan, penderitaan, pergumulan, Tuhan tidak membiarkannya tetap tinggal dalam debu. Tapi Tuhan mengangkatnya. Maka kita sampai pada poin yang ketiga. Pertobatan sejati selalu membuka jalan pemulihan. Tapi pemulihan tidak pernah hadir kalau kita tidak mengalami pertobatan. Jangan pernah berpikir kalau hidup kita kemudian kembali seperti semula kekayaannya, kembali seperti semula kesehatannya, lalu kemudian Tuhan sudah berkenan. Belum tentu. Itu sebab kitab Ayub menulis dengan teliti dan cermat sekali dia tulis bagian yang luar biasa ini, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, dan pergilah dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Bagian terakhir itu diulangi setiap ayat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Berarti itu selalu sangat menjadi penekanan yang penting, saudara.
Sesuatu yang diulangi sampai di ayat berikutnya, itu sesuatu yang ditekankan begitu penting, saudara. Saudara, menariknya Tuhan berkata, mereka tidak berkata benar tentang dia, tentang Tuhan kepada Ayub. Padahal Ayub juga sama kan? Sama, hanya di addressnya berbeda. Dia sama seperti Ayub, tapi mengapa Ayub dipuji, teman-temannya dikatakan kalau kamu tidak bertobat, kubinasakan kau. Dan kalau kamu mau bebas dari kebinasaan, minta sama Ayub, doain. Saudara, salah satu berkat yang Tuhan berikan setelah perjumpaan dengan Tuhan adalah kita dibebaskan dari penghukuman. Ini pertama-tama. Kedua, kita dibela oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau dibela oleh Tuhan? Ya, kita dibela oleh Tuhan dan dia berkata, kamu tidak berkata benar seperti hambaku Ayub. Ayub bikin kata yang sama Tuhan, iya, tapi itu tidak lahir dari arogansi seperti kalimat-kalimatmu. Engkau punya tujuan menghibur, tetapi kemudian menyakiti hatinya dengan perkataan-perkataanku yang tidak engkau mengerti sama sekali. Karena engkau hanya mendengar dari kata orang, bukan? Tapi Ayub sekarang mengalaminya. Nah hari ini, karena Ayub mengalaminya, maka engkau juga harus mengalami apa yang Ayub alami. Bertobatlah. Saudara, menarik sekali Ayub yang banyak bergumul, justru dikonfirmasi oleh Tuhan bahwa dia hidup benar. Kenapa? Karena Ayub bergumul karena jujur. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak pura-pura sedih. Atau dia tidak pura-pura kuat mengalami kesulitannya. Dia menangis kok. Dia nangis, dia sedih. Dia marah. Tapi gimana Pak waktu dia bentak istrinya? Kamu berbicara seperti perempuan gila. Bukankah itu sebuah perbuatan dosa? Nyatanya Tuhan katakan tidak. Kenapa? Laki-laki itu selalu berbicara secara rasional. Wanita berbicara secara emosional. Betul? Maka hai laki-laki, kalau wanita yang selalu berbicara dengan emosional berkata, pergi sana dari rumah ini. Jangan pergi laki-laki. Karena yang dia maksud pergi dari rumah itu emotionally, bukan rationally. Tetapi hai wanita, kalau laki-laki berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila, itu secara rationally. Maksudnya berdasarkan assessment yang dia lakukan pada situasi hari itu, perkataannya saat itu, lalu dia berkata menyimpulkan secara rasio, dia berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Tapi emotionally dia tetap cinta sama dia. Benar nggak? Amin? Gile loh gitu ya. Dia tetap sayang sama istrinya. Walaupun secara rasional dianggap kita seperti perempuan gila. Maka jangan marah. Lalu disimpan, aduh bertahun-tahun. Dulu kamu bilang aku gila kan? Itu emotionally. Jangan juga marah. Karena memang dia tidak sedang berbicara secara rationally. Saudara, mari kita belajar ini. Maka Tuhan berkata, tidak ada satupun perbuatan dosa yang dia lakukan kepadaku dan kepada istrinya. Saudara, Ayub bergumul dengan jujur. Dia tidak suka, dia bilang tidak suka kepada istrinya, dia katakan, aduh jangan dong, jangan begitu dong. Dan teman-temannya berbicara benar secara teori. Teoritis, yes. Tapi penerapannya salah. Dia tidak melakukan eksegese, penggalian yang benar terhadap Alkitab. Tetapi dia menambahkan keinginan dan tujuannya ke dalam Alkitab dan mencari dukungannya dari Alkitab lalu menyampaikannya. Ini namanya eisegese. Dia tidak mengeksposisi, tapi dia mencomot ayat-ayat Alkitab lalu katakan, nih buktinya ini. Kan? Sama kan? Lu salah. Firman Tuhan benar. Kebenaran tanpa pengenalan pribadi di hadapan Tuhan pasti selalu melukai orang lain. Pengenalan yang hakiki dan sejati yang lahir dari pengalaman dengan Tuhan. Ketika firman diberitakan, mungkin akan menyakiti, tetapi dia bisa menyelamatkan.
Saudara, Ayub dipulihkan melalui hal yang paling penting. Apakah Ayub sudah dipulihkan? Tidak, saudara. Coba perhatikan. Dia baru dipulihkan setelah dia mendoakan temannya. Apa maksudnya, saudara? Coba perhatikan ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan? Setelah ia meminta doa untuk, ingat ayat 8 tadi, Tuhan katakan kepada Elifas, Bildad, dan Elihu, minta doa lu sama orang yang kau hujat-hujat itu. Minta doa sama orang yang selalu kau katakan, engkau berdosa, engkau bersalah. Sekarang, wah, kira-kira, kalau Anda dianiaya oleh sahabat Anda, dicaci maki dengan firman Tuhan sekalipun, tiba-tiba Tuhan berkata, sekarang kamu kalau mau sembuh, hanya bisa kalau kamu didoakan oleh orang yang sudah kamu maki-maki. Akankah Anda datang kepadanya? Dek, Kak, Bang, Om, Tante, doain dong biar sembuh. Kata Tuhan, cuma kamu yang bisa doain biar sembuh. Lalu apakah Anda yang menerima permintaan itu, Anda akan mendoakannya? Biarin lu biar cepat mati. Makanya lu jangan sombong lu. Dunia ini berputar tahu. Kayak roda pedati. Saudara, Ayub meminta doa kepada Tuhan. Tuhan, jangan berikan kesusahan bagi temanku seperti yang kualami. Selamatkanlah dia. Karena dia mendoakan saudara-saudaranya, tanda bahwa dia tidak pahit hati kepada teman-temannya, dia tidak pahit hati kepada istrinya, dia tidak pahit hati kepada situasinya, dia tidak bisa mengampuni dirinya, tapi dia bisa mengampuni saudaranya. Tapi dia bertobat di hadapan Tuhan bagi dirinya. Nah saudara, dia membuka dirinya. Dan perhatikan baik-baik, pemulihan itu datang saat Ayub mendoakan orang yang melukainya. Pemulihan itu hanya bisa datang kalau secara personal rohani kita beres. Anda tidak akan bisa dipulihkan kalau Anda tidak mau mengampuni orang yang menyakiti Anda. Anda tidak akan pernah hidup damai sejahtera kalau Anda sendiri tidak pernah memberikan pengampunan kepada orang yang membuat Anda pahit. Anda tidak bisa dipulihkan kalau Anda hidup dalam balas dendam. Anda bahkan tidak bisa menjadi perantara doa, mendoakan orang lain dengan Allah bagi orang lain yang berkesusahan. Maka sia-sia ikut persekutuan doa, mendoakan misi dan seterusnya, padahal kita masih menyimpan kemarahan dengan orang lain. Ironisnya, dulu yang menuduh Ayub tidak benar, sekarang membutuhkan dukungan doanya. Indah sekali firman Tuhan ini. Maka saya tadi katakan, klimaks dari kitab Ayub bukanlah dipulihkan harta bendanya, anaknya dan seterusnya. Klimaksnya adalah spiritualitasnya dibereskan. Bagaimana dia memandang Tuhan, bagaimana dia memandang teman-temannya. Dia tidak sakit hati. Saudara, kadang belenggu yang paling kuat mengikat. Belenggu yang paling terakhir dalam hidup kita bukanlah penderitaan. Apa itu? Kepahitan. Kepahitan. Tapi ketika Ayub mendoakan saudara-saudaranya, belenggunya lepas. Hidupnya bukan hanya diberkati Tuhan dan dipulihkan, tapi dia menjadi berkat buat orang lain. Amin. Dan penderitaan Ayub selalu berakar pada aspek spiritual dari krisis yang dia alami. Jauh lebih banyak bicara tentang aspek spiritual daripada bicara aspek materi. Makanya materinya hanya bicara beberapa ayat, tapi spiritualitasnya itu berbicara sepanjang pasal. Pergumulan secara rohaninya, betul? Jadi kalau kitab Ayub hanya dimaknai secara materi, kita salah mengerti kitab Ayub tuh. Saudara, Allah memulihkan masalah materi setelah rohaninya beres. Dan Anda boleh cek di seluruh Injil, semua yang sakit, pertama-tama Tuhan sembuhkan spiritualitasnya. Hai ibu, dosamu diampuni, pulanglah dan sembuh. Betul? Betapa besar imanmu, hai ibu. Lihat, imannya diadres dulu, baru penyakitnya beres. Bukan sebaliknya. Alkitab selalu jujur.
Relasi keluarga pun akhirnya dipulihkan. Kalau kita membaca dalam Ayub pasal 19 ayat 13 sampai 14, keluarga-keluarganya tidak mau lagi dekat dengan Ayub. Istrinya juga tidak mau dekat dengan Ayub, tapi kemudian dipulihkan setelah dia mulai mendoakan satu persatu keluarganya. Yang kedua, Tuhan memberkati Ayub sampai akhir hidupnya. Nah, ini menarik saudara, pemulihan itu dilanjutkan oleh Tuhan. Di-extend bukan hanya spiritually, tetapi juga jasmani dan physically. Saudara, kalau membaca dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, hanya ayat itulah yang bicara tentang materialisme. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dulu. Masih ingat dulu dia punya 7.000, 7.000, 7.000, sekarang 14.000, 14.000, 14.000. Kalau begitu Tuhan, kalau saya sudah punya 100.000, bikin sakit aja supaya nambah jadi 200.000. Ini namanya transaksional. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Ayub memiliki ternak kembali lebih banyak dari sebelumnya. Ayub mempunyai anak nggak lebih banyak dari sebelumnya. Ini menderitakan buat istrinya. Kalau jadi 20 kan repot juga. Tuhan memulihkan anak-anaknya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Namanya indah sekali saudara. Nama anaknya Yemimah, artinya adalah merpati. Dove, lambang damai sejahtera. Kesia, ini cinnamon. Kesia artinya bau yang wangi dan menyenangkan. Jadi dia nggak pakai minyak wangi pun tetap dia menjadi bau yang wangi, saudara. Karena kecantikannya. Saudara, kalau orang cantik, mau dia bawa ketek juga tetap cantik kan? Benar kan? Karen Hapuk. Diterjemahkan secara harafiah itu adalah botol dari tinta mata. Tapi sebenarnya bicara tentang keindahan yang tidak perlu lagi dipoles dengan kosmetik apapun. Karena begitu cantiknya, kalau dikasih kosmetik jadi jelek. Saking cantiknya saudara, tidak perlu lagi kosmetik apapun ditampilkan kepadanya. Ini 3 wanita yang layak untuk dipertimbangkan nama-namanya ya. Ya, jangan ada laki-laki yang ganti nama ini ya. Itu tidak alkitabiah itu. Besok aku ganti nama Yemimah. Jangan. Kalau punya anak silakan kasih nama. Kalau bagaimana Pak kalau saya gabung 3-3 nama? Yemimah, Kesia, Karen Hapuk. Wah. Itu tamak ya. Satu saja. Ya. Kan susah ya. Saudara, umur panjang juga diberikan. Saudara, kalau umur panjang, siapa yang mau umur panjang di sini? Biar saya doain nanti. Ada yang mau? Serius, mau? Hanya umur panjang aja? Yang diperlukan umur panjang dan kesehatan, saudara. Karena dulu dalam mitologi Yunani, seorang putri turun dari Olympus. Olympus bukan merek kamera ya. Itu tahta para dewa, turun ke bumi. Dia mandi, selendangnya diambil oleh seorang pemuda. Kok kayak mirip Jakartarup? Ini si Olympus beneran. Kisah itu, Jakartarup mungkin yang contek begitu ya. Lalu dia katakan, aku akan menikahimu baru ku kembalikan selendang. Untung itu wanita bukan orang Batak. Kalau orang Batak dia bilang, enak aja cuma selendang. Pakai sinamot dong. Saudara, oke, aku akan menikahimu. Menikahlah 2 pribadi, 1 dewa, 1 manusia. Dewa tidak mungkin tua dan mati. Dia kekal abadi. Tapi suaminya menua karena dia manusia biasa. Lalu dia minta kepada dewa Zeus. Oh hail great Zeus, berikanlah kepadanya umur yang panjang. Zeus sangat mengasihi anaknya ini. Lalu dia katakan, aku berikan permintaanmu. Tapi ini permintaanmu terakhir.
Dan sejak saat itu, engkau tidak bisa minta apapun lagi. Dan memang dia dikasih umur panjang, saudara. Tapi sudah bisa bayangkan, penuaannya terus berlanjut. Sakit-sakitan. Udah umur berapa? 200. Minum obat, kolesterol, darah tinggi. Akhirnya si Dewi frustasi. Dan dia katakan, aku mau menjadi manusia, dan mereka akhirnya mati di dalam kemanusiaannya. Dan sejak saat itu mereka menjadi ikon dari cinta hidup dan semati. Saudara, kalau orang hanya minta umur panjang tapi lupa minta kesehatan, maka apalah artinya umur panjang tanpa kesehatan? Tapi apa artinya kesehatan kalau umurnya pendek? Betul kan? Begitu lahir, wah! Sehat kan? Mati. Ayub mendapatkan umur yang panjang, tetapi juga kesehatan. Dari mana Bapak tahu dia sehat? Oh, dia hidup 4 generasi, saudara. Dia bisa melihat cucu dari cucunya. Siapa itu? Itu kalau orang Batak udah bilang opungnya opung. Sudah bisa bayangkan, bandingkan dengan Eli. Dia berkata tidak ada kakek dalam keluargamu, betul? Hidup diberkati bukan hanya bicara tentang berlimpah harta dan segala sesuatunya. Hidup diberkati juga hidup menikmati dan bisa melihat kebahagiaan dari generasi demi generasi. Dan saya membayangkan dia bukan hanya bisa melihat dan menikmati cucu-cucunya lahir. Tapi saya punya firasat yang sangat baik kepada Ayub. Kemungkinan dia melakukan hal yang sama seperti pasal 1 kepada anak-anaknya. Dia selalu panggil cucu-cucunya. Ingat ya, habis kali pesta, ingat Tuhan ya. Ingat ya, walaupun kau kaya, jangan lupakan Tuhan ya. Kekayaan tidak boleh membuat engkau tidak ingat Tuhan. Saudara, Ayub jelas sekali hidupnya. Sampai dikutip oleh Yakobus di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan dan penuh, sudah pada akhirnya Tuhan membenarkan dan memulihkan umatnya. Amin. Entah di dunia ini atau di dalam kekekalan kelak. Juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus bahkan pernah menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang kehilangan harta bendanya, keluarganya, hanya karena Tuhannya dan imannya. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-29 dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima. Loh, ini yang disebut sorga yang nanti kita terima, sekarang dibawa kepada kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Ayub. Kita tidak berlebihan kalau kita berkata, dia menikmati sorga, mencicipi sorga sebelum nanti dia pergi ke sana. 4 keturunan generasi dia bisa lihat. Sampai di akhirnya bilang, Tuhan udah dong, udah cukup. Sekarang aku mau kembali kepadamu. Makanya diterjemahkan, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saudara, apa artinya bagi kita? Apa kesimpulan kita? Jangan takut ujian. Karena ujian bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Jangan takut ujian, karena ujian adalah cara Tuhan memperdalam pengenalan kita tentang Dia. Jangan takut ujian, karena pada akhirnya justru serangan setan menjadikan Ayub makin lebih diberkati oleh Tuhan. Dan makin lebih saleh, amin. Jangan puas hanya dengan perkataan yang disampaikan oleh pendeta mimbar dari mimbar. Pendeta mimbar dari pulpit. Menyampaikan khotbah lalu kemudian kita mendengar, oh aku beriman. Tidak cukup. Mari kita alami sendiri. Mari iman bukan hanya berdiri pada informasi, tetapi pada relasi. Hidup kekal adalah mengenal Allah secara pribadi. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yohanes pasal 17? Hidup kekal adalah ketika aku mengenal Engkau.
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengenalan itu mari kita kejar, saudara. Mari kita cari dan kita raih, saudara. Dan izinkan perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan hati kita. Jangan keraskan hatimu ketika Roh Kudus bekerja dan berbicara. Berdoalah kepada Tuhan bagi mereka yang melukaimu, menyakitimu, membuat engkau banyak kesulitan. Karena pemulihan seringkali terjadi dimulai dari pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Kesimpulan bagi kita hari ini. Saudara, kisah Ayub ini dimulai dengan kelimpahan. Dia melewati kehancuran, tetapi berakhir dengan kedewasaan iman. Amin. Ayub mulai sebagai orang saleh, hidup beriman, tapi dia berakhir sebagai orang yang lebih saleh, lebih mengenal Tuhan, bukan hanya dengan pengetahuannya, tetapi dengan pengenalannya. Iman diuji, Tuhan ditemui, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, siapapun hari ini di antara kita yang mungkin mengalami apa yang dialami oleh Ayub dalam pasal 1 ayat yang ke-6 sampai pasal yang kedua. Kehilangan, kebingungan, banyak pertanyaan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang kelak kita akan sesali di hadapan Tuhan. Diam dan tenanglah. Bergumulah di hadapan Tuhan dalam kesunyian. Nantikanlah Dia. Dan lihatlah apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saya mengajak kita untuk mengakhiri kitab ini dengan tugas yang kita bawa pulang masing-masing. Saudara, minggu ini mari journaling. Kita tulis dalam kehidupan kita apa ujian terbesar yang sedang kita alami atau yang pernah mungkin kita alami dan sudah kita lalui. Tanyakan, Tuhan, dari ujian ini apa yang mau Engkau ajarkan? Apa yang mau Engkau singkapkan dari pribadimu bagiku? Lalu kedua, mari luangkan waktu pribadi. Berdoa tanpa meminta apapun. Lalu apa yang saya doakan, Pak? Minta Tuhan. Di masa Lent ini, waktu kita berdoa, minta Tuhan, aku hanya mau Kamu. Aku mau hanya Engkau, Tuhan. Aku tidak mau yang lain. Pengenalan akan Engkau. Bukan mencari jawaban, tapi mencari Tuhan. Ketiga, mari ingat kembali orang yang melukaimu, menyakitimu. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencaci maki dan meminta penghukuman bagi mereka, tapi minta Tuhan, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah, dan pulihkanlah aku Tuhan. Aku mengampuni mereka. Aku mengasihi mereka. Bebaskan mereka dari segala sakit, salah, dosa, dan segala perbuatannya. Dan berdoalah seperti Ayub berdoa. Jangan biarkan aku hanya mendengar dari kata orang. Biarlah aku sendiri melihat Engkau. Mataku, hatiku, pengalamanku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami tidak ingin yang lain ya Tuhan. Sudah terlalu banyak permohonan tentang segala sesuatu dan tentang segala hal dalam hidup kami kepadamu. Hari ini, minggu ini, seluruh hidup kami hanya mau satu hal. Kami mohon Tuhan, kami bisa mengenal-Mu dari pengalaman. Pengalaman seperti Ayub mengenal Tuhan. Matanya melihat Tuhan. Hidupnya mengenal Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan. Tolong kami untuk membuka pengampunan. Membuka diri atas kepahitan, kekecewaan. Dan biar dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Supaya kami bisa mengaplikasikan apa yang kami renungkan sepanjang waktu ini. Jangan biarkan apa yang sudah kami renungkan itu berlalu sia-sia.
hanya menjadi pengetahuan biasa, tapi biarlah itu bukan hanya informasi semata, tetapi sungguh informasi itu mentransformasi hidup kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan sudut pandang pola pikir kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri menyatakan pribadinya bagi masing-masing jemaat-Mu. Tuhan, hamba berhenti berbicara. Tuhan, Engkau tak pernah berhenti menggerakkan setiap hati manusia. Berikanlah anugerah keselamatan. Berikanlah anugerah pemulihan. Tolonglah supaya kami boleh diteguhkan oleh Tuhan. Menjadi manusia yang baru dan dipersembahkan bagi Tuhan dan kemuliaan-Nya. Dimuliakan Tuhan atas seluruh perenungan firman Tuhan yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk segala kemampuan. Dan minggu yang akan datang kami akan melanjutkan perenungan yang lain. Mohon Tuhan membimbing kami. Menaikkan syafaat kami bagi semua saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam kesehatannya. Baik Ibu Ellen, Bapak Sakurai, maupun semua jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Tak kami ketahui, tak kami pahami, mungkin tak kami dengar informasinya. Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah. Tuhan menolong Ibu Katarina, Ibu Natasha, Ibu Dewi, Ibu Veronica dalam kesehatannya selama proses mengandung dan sampai persalinan. Terima kasih untuk Ibu Welsa yang telah Tuhan pimpin dalam proses persalinan dan telah melahirkan bayi yang sehat. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi Ibu Welsa. Tuhan memberikan kesehatan bagi bayi yang baru dilahirkan. Boleh beradaptasi dalam pertumbuhannya, Tuhan memberkati. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan kemampuan bagi kedua orang tua untuk bisa merawatnya, membesarkannya di dalam takut akan Tuhan. Mohon Tuhan menyertai semua jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ibu Anggi, adik Felicia, Saudari Angela, Bapak Guntur, Saudara Rian, Ibu Ni, Kim Indah Trianti, dan semua jemaat yang berulang tahun. Terima kasih untuk karunia Tuhan yang boleh Tuhan karuniakan melalui usia yang Tuhan tambahkan. Berikan hikmat Tuhan, kemampuan, sukacita dalam menapaki usia yang Tuhan boleh karuniakan. Berkati semua jemaat kami, anggota gereja maupun seluruh simpatisan yang menyelesaikan studi perkuliahan dalam segala strata jenjang apapun. Terima kasih kemampuan yang Tuhan berikan boleh melewati seluruh proses pendidikan dan akan menyambut kelulusan pada bulan yang ketiga nanti. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi pribadi yang paling utama diingat karena Engkau yang memberi kemampuan, kekuatan, dan banyak kesulitan boleh dilewati di dalam anugerah Tuhan semata. Berkati seluruh ilmu yang boleh didapatkan oleh anak-anak kami ini untuk bisa diterapkan di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan yang percaya kepadamu. Biar pendidikan dan ilmunya boleh menjadi berkat Tuhan bagi lingkungannya, bagi dunia ini, dan bahkan bagi dirinya sendiri. Berkati pemulihan pasca bencana di Indonesia, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan semua daerah Indonesia yang saat ini tengah mengalami bencana. Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin bangsa dan negara kami dan juga pemerintah di negara ini. Tuhan memimpin dan menyertai juga. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.